Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali kita di dalam acara Youth for Christ. Semoga kita hari ini yang mendengarkan renungan dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Pada hari ini, bersama saya, Frida Trijayanti dari GKI Kebonjati, akan membacakan renungan yang dituliskan oleh Pendeta Samuel Akihari. Dan renungan kita pada hari ini ialah berjudul kontaminasi, yang didasarkan pada Kitab Imamat 14 ayatnya yang ke-33 sampai yang ke-53. Namun sebelum kita mendengarkan renungan lebih dalam lagi, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang selalu tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas hari kemarin yang telah kami jalani, dan terima kasih juga untuk hari ini yang Tuhan berikan dengan baik kepada kami. Tuhan, biarlah hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu bisa menjadi pedoman kehidupan kami, dimanapun kami berada, dan apapun yang kami lakukan. Bantu supaya firman-Mu betul-betul tersimpan di dalam hati kami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan inilah doa kami ya Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, yang menjadi pusat refleksi kita pada hari ini adalah dari Imamat 14 ayatnya yang 40. Berkata demikian, imam harus memerintahkan supaya batu-batu yang terkena tanda itu dicungkil dan dibuang keluar kota, ke tempat yang najis. Noda pada pakaian putih tentu mengganggu. Upaya untuk membersihkannya bergantung pada kadar dan intensitas noda tersebut. Jika ringan, cukup dicuci menggunakan deterjen. Namun, jika noda membandel, tentu diperlukan perlakuan yang khusus. Misalnya, dengan menggunakan pemutih yang mengandung sodium perkarbonat, apabila noda tidak dapat dihilangkan, kemungkinan pakaian putih itu tidak akan dipakai lagi, atau bahkan dibuang. Upaya serupa terjadi dalam proses pentahiran kusta dalam tradisi umat Israel. Imamat 14 ayatnya yang ke-33 sampai 53 menguraikan tentang prosedur yang harus dilakukan ketika seseorang atau rumah terkena penyakit kusta ketika umat Israel telah memasuki tanah Kanaan. Penyakit kusta dalam konteks Perjanjian Lama dianggap sebagai sesuatu yang najis. Proses pentahirannya diuji oleh imam bait Allah. Tuhan memberikan instruksi yang sangat rinci tentang cara memeriksa, membersihkan, dan menguduskan kembali rumah yang tercemar oleh penyakit tersebut. Bahkan dalam kasus yang kompleks, batu-batu rumah yang tercemar oleh kusta harus dicungkil serta dibuang. Dari proses ini kita dapat melihat pentingnya tindakan untuk membersihkan dan menjaga kehidupan, baik secara spiritual maupun sosial dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman youth, prinsip-prinsip yang terkandung dalam kitab Imamat ini tetap relevan bagi kehidupan kita saat ini. Terlebih lagi di dalam kehidupan rohani kita. Seperti rumah yang tercemar karena penyakit, bangunan relasi kita dengan Tuhan juga dapat terkontaminasi oleh pengaruh buruk, kebiasaan yang tidak sehat, dan berbagai hal negatif yang berasal dari pengaruh teman atau media sosial. Untuk membersihkan ada prosedur pemulihan yang melibatkan pengakuan dosa dan pertobatan. Kita diberi kesempatan untuk membersihkan hidup dan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, janganlah sia-siakan anugerah dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan yang
Tuhan berikan kepada kami. Kami telah mendengarnya ya Tuhan. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Faktor-faktor di luar kehidupan kami, banyak hal buruk yang terjadi ya Tuhan. Tetapi bantu kami supaya kami bisa menjaga hidup kudus kami di hadapan-Mu. Biarlah apapun yang terjadi di sekitar kami bisa tetap menjadi terang dan garam di dalam kehidupan kami. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai berjumpa lagi.